Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Oke, berjumpa lagi dengan saya, dengan Hermansyah dari PT Rata Mitra Kualitas sebagai Senior Consultant. Hari ini senang kita bisa berjumpa kembali kepada teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan tentunya kesuksesan selalu menyertai setiap aktivitas teman-teman. Dan hari ini saya akan sedikit membahas terkait dengan manajemen strategik sebenarnya. Yang mana sekarang ini sudah banyak perusahaan sedang berpikir bagaimana caranya membuat perencanaan kinerja yang benar-benar bisa terukur dan seterusnya. Nah, dalam hal tersebut, maka saya coba membahas sedikit apa yang biasa disebut dengan balance scorecard. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan apa pengertian daripada balance scorecard, apa fungsi daripada balance scorecard, perspektif, dan mungkin juga contohnya, serta bagaimana hubungannya nanti dengan KPI atau Key Performance Indicator. Oke. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategik organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang ada, dan pada gilirannya kinerja tersebut dapat diukur, dipantau, diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi itu terpenuhi. Dan banyak perusahaan yang mengukur kinerja strategic planning itu dari aspek keuangan saja, dan banyak juga ini menyebutnya sebagai strategic approach. Kenapa? Karena pemantauan tujuan strategik yang hanya fokus kepada pencapaian dari sisi aspek keuangan, maka ini tidak cukup untuk menjaga perusahaan tetap pada jalurnya. Karena hasil keuangan itu menjelaskan apa yang telah terjadi di masa lalu dan bukan ke arah mana bisnis seharusnya itu kita capai. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, saya ingin sedikit memberikan pengertian dan sejarah daripada balance scorecard itu sendiri. Jadi balance scorecard itu sendiri penting dipahamin dari sisi aspek konteks dan konsepnya, di mana balance scorecard ini sendiri disampaikan oleh Profesor Robert S. Kaplan dan David Norton dalam artikel yang terkenal di Harvard Business Review tahun 1992 yang berjudul The Balance Scorecard Measures That Drive Performance. Nah, pada saat itu ada beberapa persepsi bahwa metode benchmarking organisasi menjadi usang dan tidak memadai. Pada akhirnya studi profesor tersebut mereka membutuhkan metode pengukuran kinerja perusahaan yang lebih tepat. Dan pada akhirnya mereka mengembangkan sistem pendukung yang efisien dalam pengambilan keputusan untuk membantu dalam manajemen strategik itu disusun. Salah satu poin kunci dari balance scorecard adalah bagaimana memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat terfokus hanya aspek keuangan saja. Oleh karena itu, deskripsi dalam pengukuran balance scorecard dapat ditentukan sebagai berikut. Pertama adalah alat untuk memantau keputusan strategik yang diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang harus menembus setidaknya melalui 4 aspek, yaitu keuangan, kedua adalah pelanggan, ketiga adalah proses internal, dan yang keempat adalah proses terkait dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi, perusahaan memiliki kemampuan untuk pengukuran dan pemantauan yang diperluas, yang memungkinkan semua titik rantai supply, jadi atau yang kita sebut dengan supply chain itu benar-benar bisa relevan untuk diukur. Nah, juga untuk membawa peningkatan yang signifikan dalam pemahaman seluruh perusahaan tentang strategi, di mana manajemen puncak harus benar-benar bisa memahami dan melibatkan karyawan dalam proses tersebut. Ini dilakukan melalui pembentukan peta bisnis prosesnya itu sendiri. Selain itu, dalam contoh manajemen yang menggunakan metode balance scorecard, terdapat beberapa peta strategis yang menjadi lebih jelas saat manajemen merangkum setiap metode pengukuran kinerja organisasi dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan bisnis. Nah, menurut Profesor Robert Kaplan dan David Norton berpendapat bahwa komunikasi balance scorecard terjadi melalui struktur logis berdasarkan pengelolaan tujuan yang telah ditetapkan, memungkinkan manajer untuk merelokasi sumber daya fisik, keuangan, dan manusia untuk mencapai tujuan strategik. Lebih dari sekedar alat pengukuran kinerja, balance scorecard adalah penerjemahan strategik dan komunikasi kinerja.
Dan sistem proses manajemen bisnis yang baik akan selalu menjadi hal yang dapat diandalkan dalam pemantauan, pengelolaan, dan pendampingan dalam pengambilan keputusan di perusahaan kita. Nah, kalau kita lihat fungsi balance scorecard itu cukup banyak ya. Kalau kita baca buku dari Management Strategic and Business Policy atau dari bukunya si Eden dan sebagainya, maka fungsi balance scorecard itu pertama adalah memberikan struktur pada strategi. Jadi balance scorecard adalah cara yang logis dan terstruktur untuk membantu para pimpinan organisasi untuk memastikan dan menjaga bahwa semua area organisasi dicakup dalam cara yang mudah dipahami. Kedua adalah untuk mempermudah komunikasi strategik dalam bisnis. Jadi rencana bisnis dirancang untuk mencapaikan rencana strategik dengan jelas. Jadi balance scorecard ini adalah alat bantu visualisasi yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen dan divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tingkat tingginya. Jadi pada level corporate strategiknya. Ketika diterapkan dengan benar, ini berarti akan menimbulkan apa? Pertama adalah memberikan karyawan tujuan yang jelas untuk diingat saat mengerjakan suatu tindakan. Artinya kita sudah bicara masalah KPI personal di sini. Terus membantu karyawan untuk mengedukasi tujuan utamanya. Jadi kita akan bicara masalah main job-nya di sini. Terus memungkinkan karyawan untuk lebih memahami elemen strategik yang membutuhkan penanganan. Jadi mereka sudah bisa mengenal strategik di dalam pemasaran mereka mencapai main job dan KPI-nya tersebut. Yang selanjutnya adalah memungkinkan karyawan untuk melihat bagaimana tujuan mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita sudah bicara masalah cascading, bagaimana kita bicara masalah korporasi, kerjasama, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, tujuan daripada balance scorecard ini adalah untuk menselaraskan departemen dan divisi. Karena bagaimanapun juga kita punya target itu di cascading dari atas, dari misalnya dari mother company turun kepada level country kah, turun kepada BOD ya, terus turun ke divisi, departemen sampai dengan level ke operator. Maka dengan adanya balance scorecard ini dia bagaimana bisa menyelaraskan departemen dan divisi itu sendiri. Dengan struktur yang telah dibuat dan dalam balance scorecard, maka kita dapat menghubungkan ya tujuan kritis antara suatu proses yang ada di divisi dengan ada yang di departemen tersebut. Yang keempat adalah untuk membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individu mereka terkait dengan strategik organisasi. Jadi dengan menggunakan kerangka terkait dengan organisasi fokus kepada strategik, maka balance scorecard ini memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan di seluruh organisasi tersebut. Yang kelima adalah bagaimana kita bisa membuat strategik ini terus bisa tertracking. Artinya kita bisa membuat bahwa semua strategik itu kita dalam on track-nya kita. Nah, rapat tinjauan strategik kan rutin biasanya kita lakukan setiap bulan atau 3 bulan atau per 6 bulan atau per tahun. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan pembaruan strategik tahunan. Akan memastikan mereferensikan strategi kita telah teratur dan menjadikan sebagai pusat proses pembelajaran bagi manajemen yang ada saat ini. Dan manajemen strategik yang sudah kita buat akan menghidupkan dan menjadikan bagian daripada cara kita mengelola organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, selain itu, organisasi akan tahu di mana kita berada setiap saat dalam mencapai tujuan kita. Pertama, kenapa? Karena dia tadi sebagai alat pengukur perusahaan kita, apakah visi dan misi sudah telah tercapai. Terus kedua, bisa jadi kita bicara sebagai alat ukur keunggulan kompetitif kita di dalam kita memiliki perusahaan tersebut sebagai panduan strategi untuk menjalankan bisnis, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, dan memberikan gambaran kepada perusahaan terkait dengan SWOT yang kita miliki, ya kita ada SWOT analysis, terus sebagai KPI perusahaan, Key Performance Indicator, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan, dan sebagai alokasi informasi dan sistem analisa pembelajaran perusahaan. Itu kira-kira manfaat daripada balance scorecard. Nah, coba kita lihat sekarang 4 perspektif dalam balance scorecard tersebut. Terdapat 4 perspektif yang perlu kita pikirkan sebelum merancang balance scorecard yang benar. Keempat perspektif tersebut adalah, pertama adalah perspektif keuangan. Bagi sebagian besar organisasi bisnis, keuntungan menjadi tujuan teratas. Oleh karena itu, perspektif paling atas adalah tentang tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya, tujuan utama apapun yang terkait dengan kesehatan, kinerja keuangan perusahaan dapat dimasukkan dalam perspektif ini.
Pendapatan dan laba adalah tujuan jelas yang dicantumkan sebagian besar banyak perusahaan dan ini menjadi bagian perspektif yang penting dalam banyak perusahaan. Nah, tujuan keuangan yang lainnya yang mungkin bisa kita masukkan dalam perspektif keuangan tersebut adalah misalnya kita bisa buat goals bagaimana kita bicara penghematan biaya dan efisiensi, misalnya tujuan tertentu untuk mengurangi biaya produksi sebesar 10% pada tahun 2022 misalnya. Atau margin laba, bagaimana kita meningkatkan margin laba operasi ya. Atau misalnya bagaimana kita meningkatkan sumber pendapatan, menambah saluran pendapatan baru, channel-channel baru dan seterusnya. Itu kira-kira kalau kita bicara target dari perspektif keuangan. Atau dari sisi yang kedua adalah perspektif pelanggan. Jadi perspektif ini fokus kepada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan atau pasar atau calon pelanggan. Dengan kata lain, kita mempunyai tujuan keuangan, tapi bagaimana tujuan keuangan itu bisa tercapai, maka kita butuh pelanggan atau pasar sebagai bentuk pembuat terjadinya aspek perspektif keuangan tersebut. Contoh misalnya, kita bicara dari sisi aspek pelanggan, kita bicara masalah market share. Berapa pertumbuhan pelanggan kita, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan kita, ya. Terus bagaimana misalnya tingkat komplain kita dan seterusnya, bagaimana brand loyalty gitu. Terus bagaimana kita bicara masalah customer loyalty dan sebagainya. Itu bisa kita masukkan dalam perspektif pelanggan. Atau yang selanjutnya yang ketiga adalah kita bicara masalah proses internal. Jadi ada sebenarnya perspektif proses internal business process kalau bahasa standarnya. Proses yang ada perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan terkait dengan pelanggan dan keuangan. Maka kita perlu yang kedua yaitu aspek terkait dengan proses internal bisnis. Di sini kita akan menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal. Atau dengan kata lain, apa yang perlu dimiliki bisnis dan apa yang perlu dilakukan oleh bisnis untuk mendorong kinerja kita sehingga kita bisa mencapai customer perspektif dan kita pada akhirnya bisa mencapai financial perspektif. Contoh misalnya kita akan bicara masalah QCD/SMP, quality, cost, delivery, safety, moral, productivity, improvement. Itu kita bisa masukkan dalam internal business process perspektif. Terus yang terakhir adalah perspektif pembelajaran atau pertumbuhan atau bahasa standarnya adalah learning and growth. Ya. Sementara perspektif ketiga tadi bicara dari sisi aspek proses konkret ya dari berbagai hal, maka perspektif terakhir ini mempertimbangkan pendorong kinerja. Jadi lebih kepada bagaimana caranya yang tiga tadi, keuangan, terus bicara masalah pasar, terkait internal proses, maka ini tidak bisa jalan kalau seandainya kita tidak punya namanya aspek yang keempat tersebut. Karena dia tidak berwujud, karena dia mencakup spektrum yang lebih luas. Perspektif ini sering dipecah menjadi komponen-komponen seperti misalnya kita bicara masalah modal manusia. Bagaimana kita punya kompetensi, bagaimana kita punya keterampilan, kita punya bakat, kita punya knowledge di situ. Kita harus menilai bagaimana tingkat skor manajemen, kinerja manajemennya karyawan kita, efektivitas pelatihan dan sebagainya. Kedua, misalnya kita bicara masalah modal informasi, database, sistem informasi, jaringan dan infrastruktur, ya teknologi seperti sistem keselamatan, sistem perlindungan data, investasi, infrastruktur dan sebagainya. Atau misalnya kita bicara modal organisasi misalnya, kita bicara masalah company culture, budaya, value, terus leadership, bagaimana kita bicara masalah engagement karyawan, teamwork ya, terus misalnya lagi kita bicara masalah promotion dan sebagainya, itu juga akan dibahas di dalam learning and growth. Jadi learning and growth ini menjadi modal awal andaikan kita mau bicara masalah internal business process. Dan internal business process adalah menjadi modal awalnya bagi kita bicara masalah terkait dengan customer. Dan customer adalah modal awalnya pada saat kita bicara masalah finance. Itulah yang menjadi cascading-nya kita kalau kita bicara balance scorecard tersebut. Nah, teman-teman mungkin sudah dapat bayangan bagaimana balance scorecard itu berdampak kepada strategic planning kita. Karena strategic planning itu dibagi menjadi 3. Satu adalah strategic formulation, bagaimana kita memformulasikan strategi kita. Kedua adalah bicara strategic implementation. Yang keempat adalah strategic yang terkait dengan monitoring and evaluation. Nah, nanti balance scorecard itu akan masuk ke sana pada saat kita membuat strategic formulation kita gitu. Itu kira-kira hubungannya. Dan pada saat nanti kita implementasikan, maka dia akan turun dalam bentuk strategi-strategi yang tadi kita bahas terkait dengan KPI-KPI tadi. Nah, langkah dalam pengembangan balance scorecard dalam bisnis itu ya. Jadi proses pengembangan balance scorecard di suatu perusahaan melibatkan beberapa langkah.
Jadi kalau kita rangkum secara mudah, tentunya kita sudah harus punya visi dulu nih. Kita mau kemana nih dalam 5 tahun ke depan, atau jangka panjangnya seperti apa. Yang otomatis kita sudah punya misi dalam rangka memastikan visi tadi sudah bisa dicapai. Terus kita harus punya goals nih, targetnya apa nih, strateginya apa nih, gitu ya. Kita harus jelas di sini. Terus faktor penentu keberhasilannya apa, gitu ya. Critical success faktornya apa. Terus pilih indikator untuk mengukur dan memantau kinerja tersebut. Dan tetapkan tujuan, rencana tindakan, dan inisiatifnya tersebut. Nah, kalau dari semua ini kita sudah buat, maka sebenarnya yang ke tujuan, strategi, faktor penentu, dan sebagainya, ini yang kita bisa masukkan ke dalam masing-masing perspektif balance scorecard tersebut. Sehingga nanti kalau misalnya tadi kita bicara misalnya dari sisi aspek customer, kita ingin misalnya market share-nya tumbuh berapa persen nih misalnya. Maka dari situ kita tentukan dia sebagai goals-nya kita dari sisi perspektif customer. Nah, nanti bagaimana caranya untuk mencapai meningkatkan market share? Kita akan keluarkan tuh strateginya apa saja tuh untuk mencapai tersebut. Nanti departemennya yang terkait apa saja tuh, itu kita harus tulis di situ. Nah, nanti dari departemen tersebut keluar lagi tuh target-targetnya dalam bentuk KPI. KPI ini nanti keluar lagi strategi-strateginya, masuk ke departemen, masuk nanti ke staff-staffnya, masuk sampai nanti level ke yang paling bawah dalam organisasi kita. Jadi balance scorecard ini akan mendrive kita bagaimana caranya kita mendefinisikan target daripada perusahaan tersebut dari 4 perspektif tadi, bagaimana kita bisa mengalignmentnya dia dengan KPI, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa target perusahaan itu bisa tercapai. Nah, cuma kalau kita bicara balance scorecard, ada beberapa perusahaan yang mungkin agak sedikit alergi dengan bahasa balance scorecard. Jadi nanti teman-teman pada saat mendevelop strategic planning, maka tidak usah sebut balance scorecard, sebut saja ada 4 perspektif yang harus dalam perencanaan strategi kita. Yaitu tadi, pertama adalah terkait dengan finance, customer, internal business process, dan yang terakhir adalah terkait dengan learning and growth. Maka dari situ kita turunkan menjadi strategi-strategi dalam rangka untuk mencapai visi misi perusahaan. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat disampaikan. Nanti kita akan coba buat training khusus terkait dengan bagaimana kita bisa mendeploy visi misi itu dengan pendekatan balance scorecard, dan bagaimana nanti dari balance scorecard tersebut kita sudah membuat target-targetnya, strateginya, sampai dengan dia menjadi KPI personal. Oke, ikutin terus video kita ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Jadi silakan nanti disampaikan dalam kolom deskripsi di bawah ini apa yang menjadi pertanyaan dan kebutuhannya, dan yang paling penting klik Ratama aja ya. Oke, terima kasih, semangat pagi dan sehat selalu, sukses. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.